Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Pisces, khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati. Juga untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kamu yang mendoakan kondisi kesehatan saya menjadi lebih baik, ya. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan baik dan saya berdoa untuk Pisces dimanapun kamu berada. Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik dan memiliki semangat untuk terus bekerja. Ya, apapun yang merupakan problem kamu, semoga bisa diatasi dengan secepatnya. Ya. Oke, untuk Pisces ada Two of Wands. Ya, ada Eight of Pentacles, The Devil, Ace of Wands, Three of Pentacles, dan The World, ya. Saya ngelihat untuk Pisces, ya, di minggu ini sepertinya kamu dipengaruhi energi dari Capricorn, The Devil di sini, ya. Ada semacam hasrat, ada juga energi toksik, ada situasi yang membuat kamu emosional atau rebel, ya. Ada rebellion man gitu, ada semacam konfrontasi, gejolak, ya, dorongan dari dalam yang membuat kamu itu semacam stubborn gitu, ya, bersikeras gitu, ya. Dan di minggu ini saya ngelihat untuk Pisces perlu ini untuk menghindarkan diri menjadi sosok yang selfish. Jangan selfish gitu, ya, jangan stubborn, jangan egois, jangan juga terlalu keras hati gitu, ya. Ya, coba dikaji lagi situasi kamu atau orang-orang yang dealing sama kamu dengan hati yang lapang, ya, atau dipahami kondisi orang-orang di sekitar kamu ataupun situasi pekerjaan kamu, ya. Ya, kalau saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada juga ini yang memiliki sikap ini, ya, karena ada keinginan yang kuat, tekad untuk ngeproteksi apa yang sudah kamu bangun. Ada usaha, ya, ada jabatan atau posisi, ya, ataupun kondisi finansial kamu nggak pengen ini tergugah gitu, nggak pengen goyang, ya. Kamu pengen kehidupan kamu secara finansial stabil, ya. Kalaupun ada misalnya pengeluaran, tapi tetap kamu ada tabungan nih gitu, ya. Karena fokus utama kamu, saya ngelihat di sini adalah ngeproteksi anggota keluarga, ya. Ada semacam dilema juga untuk beberapa di antara kamu di minggu ini. Kamu sebenarnya di sini ada peruntungan, ada kebahagiaan, ada money luck, ya. Ada the word di sini. Ini adalah keberuntungan, ya. Travel juga ada di sini. Wah, ini bagus banget ini, ya. Pisces sama Cancer bagus, ya. Luar biasa, ya. Ya, naik jabatan juga ada, ya. Tawaran-tawaran ini terbuka lebar di sini, ya. Cuman sewaktu-waktu di Devil di sini bisa mempengaruhi pemikiran kamu atau situasi emosional kamu, ya. Ada kebahagiaan tapi di satu sisi kamu kurang puas. Ada situasi melankoli. Ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa belum maksimal dia, ya. Ya, ibarat kita main game, kalau nggak sampai level terakhir gitu, ya kan, kita selalu ngerasa kalau kita itu gagal gitu. Ya, ada Ace of Wands, ya. Untuk Ace of Wands, ya, ini adalah energi yang muncul, ya, sewaktu-waktu ketika kamu terkoneksi dengan intuisi kamu, dengan alam bawah sadar, ya. Berhubung Pisces berada atau di rule oleh planet Neptune, ya. Ini adalah planet yang
penuh dengan imagination atau fantasi. Ketika kamu terkoneksi akan situasi ini ya, dengan alam bawah sadar kamu, ada energi yang menumbuhkan kreativitas ya, ada semacam ide-ide baru, ada petunjuk-petunjuk baru ya, semacam peluang baru ya. Ada juga ini rasa penasaran yang besar ya akan sesuatu hal yang baru. Bisa jadi ini usaha baru, atau karir yang baru, atau peluang-peluang bagi kamu bagaimana bisa mendapatkan income tambahan semacam gitu ya. Jadi untuk Ace of Wands-nya ini menyarankan kamu untuk tetap berjalan terus gitu ya. Jangan ragu-ragu gitu, move forward ya. Mungkin ada situasi di sini yang membuat kamu seperti ragu atau jadi down, kurang yakin gitu ya. Ketika dihadapkan pada tantangan ya, ketika kamu dilema ya, ketika kamu berhadapan dengan partner kerja kamu ya, ada situasi yang membuat kamu di lingkungan pekerjaan kamu jadi nggak yakin nih untuk terus berada pada lingkungan ini ya. Tapi kartu kamu mengatakan bahwa miliki keberanian ya. Jangan ragu-ragu untuk terus berjalan ke depan. Kalau saya ngelihat di sini ya, the word ini merupakan hadiah yang ada kaitannya dengan passion kamu. Ya, kalau passion kamu adalah di dunia mengajar gitu, teaching, atau kamu sebagai content creator atau fotografi misalnya ya. Ya, mungkin ada tantangan di sini nih yang membuat kamu kurang yakin ya antara lanjut atau mundur gitu ya. Tapi untuk Ace of Wands sendiri mengatakan bahwa maju terus gitu, jangan pantang mundur gitu ya. Ya, ini adalah saatnya bagi kamu untuk taking action. Jangan jadi berdiam diri ketika kamu dilema nih gitu ya. Kaki kamu diikat, tangan kamu juga diikat, nggak tahu mau bergerak kemana, ke arah mana gitu ya. Ya, kadang situasi yang seperti ini bisa membuat kita jadi pasif, nggak berbuat apa-apa gitu, jadi berdiam diri gitu. Padahal untuk the word-nya ini nih di sini ya, atau ini adalah keberuntungan ya. Artinya keberuntungan kamu ini harus segera dieksekusi. Untuk Ace of Wands mengatakan bahwa kamu harus segera bertindak, take action gitu. Jangan berdiam diri di sini ya. Harus segera buat keputusan berdasarkan logika realistis gitu ya. Oke, ada Three of Pentacles. Ini bentuk kerjasama antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, bisa dengan pasangan gitu ya. Dan ya bentuk kerjasama ini kalau bisa ya diisi dengan contributiveness gitu ya. Share lah gitu, berbagilah dengan mereka gitu ya. Jangan ragu-ragu ya untuk berbagi dengan mereka ya, atau jangan pelit-pelit lah gitu ya di dalam berbagi ya. Kita nggak tahu suatu saat kita butuh bantuan dari mereka ya. Oke, ada Nine of Pentacles ya. Ini keberhasilan juga, ini kesuksesan, ada hasil dari kerja keras kamu gitu. Tapi di satu sisi dia kurang puas nih, sedih gitu. Saya ngelihat ini koneksi sekali dengan Two of Wands ya. Two of Wands ini adalah dia sebenarnya ada prestasi, tapi di tengah-tengah prestasi ini dia ngerasa melankolis gitu, kurang puas ya. Ada keinginan untuk bebas, tapi kamu seperti diikat nih ya. Tangan diikat, kaki diikat, nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan. Mau menentukan yang mana, mau berjalan kemana juga bingung gitu ya kan. Ya, ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi ya ngerasa kecewa atas apa yang udah kamu putuskan, apa yang sudah kamu lakukan sekarang ini ya. Bisa jadi ini beberapa di antara kamu memulai suatu bisnis baru nih, atau kamu berganti karir ya kan. Terus setelah kamu jalani, kamu ngerasa aduh kayaknya salah nih gitu ya. Tapi dengan adanya Ace of Wands di sini mengatakan ini adalah hadiah gitu. Ya, ada kaitannya ini dengan passion kamu sepertinya gitu. Dan energi-energi kreatif yang ada koneksinya dengan kemampuan kamu. Ya.
Di sini disarankan kamu itu untuk selalu terus berjalan, take action gitu. Jangan jadi bimbang nih. Ini keberuntungan bisa jadi berubah nanti kalau kamu lama-lama gitu ya kan. Ya, jalin hubungan kerja sama dengan orang-orang di sekitar kamu untuk ngebantu kamu kalau kamu ada situasi dilema di sini, kurang yakin dengan apa yang kamu harus lakukan gitu ya. Minta dari saran-saran mereka gitu. Ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu di sini ya. Untuk di bottom of the deck-nya ada Five of Pentacles ya. Ya, ada semacam berdiri sendiri, berjalan sendiri gitu ya. Semacam ada pemikiran untuk beberapa di antara kamu bahwa segala sesuatunya aku yang kerjakan ya. Kalau misalnya minta bantuan dari orang lain itu nggak akan mungkin. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, tanggung jawab sendiri gitu ya. Bisa jadi kamu pernah pengalaman minta bantuan sama orang lain tapi tidak ada gitu ya, dan ini yang mengurangi rasa kepercayaan diri kamu bahwa apa-apa semua harus dikerjakan sendiri gitu. Jangan terlalu berpengharapan sama orang lain semacam gitu. Iya, di satu sisi bagus gitu ya, tapi di sisi lain ya kita nggak tahu situasi kita bisa suatu waktu ya memang benar-benar kolaps ya kan. Pengharapan untuk uluran tangan atau bantuan dari orang-orang sekitar itu ya tetap pasti ada gitu ya kan. Dan ya supaya itu ada ya selalulah koneksikan hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu dengan baik gitu ya. Oke, ada Death ya. Ada lembaran baru ini ya. Ini kalau saya lihat ini beberapa di antara kamu ini pengen yang memulai buka bisnis ini. Ada yang udah memasuki dunia kerja yang baru ya. Ya ibarat ini pintu ini siap ini ya. Ada semacam buku kosong gitu ya. Kamu siap nggak untuk mengisi buku kosong ini tadi gitu ya dengan tulisan-tulisan kamu gitu ya. Ya kamu buka apa enggak gitu. Jadi intinya adalah tergantung kamu gitu ya. Kamu mau berdiri apa enggak gitu ya. Kamu memilih yang mana? Kamu milih kaki atau milih tangan nih di sini gitu ya. Yang harus kamu lepaskan kan gitu ya. Oke, ada Eight of Cups ya. Ini ada semacam masalah finansial ya. Kecewa. Bisa jadi kamu ini ditipu, dibohongin ya. Padahal kamu udah bekerja keras nih untuk mendapatkan uang, atau kamu udah bekerja keras untuk memperoleh kesempatan-kesempatan di sini untuk berkarir gitu ya. Tapi ada semacam kekecewaan ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Aduh, nyesel nih. Kayaknya ini bukan keputusan yang tepat gitu ya. Udah dijalani gitu ya kan. Tapi ada penyesalan ya. Ada di satu sisi juga ini saya ngelihat beberapa di antara kamu merenungkan perjalanan kamu gitu ya. Ya, kamu merenungkan juga atas kemampuan kamu. Bisa nggak ini dijalani terus? Bakalan ada hasil nggak di sini gitu ya? Bakalan bisa nggak keuanganku stabil? Bisa nggak aku jaga stabilitas income atau omsetku tiap bulan gitu ya kan. Ya, oke, ada The Magician ya. Seperti yang saya katakan tadi juga ya, jangan egois gitu, jangan terlalu berkeras hati, terkhusus ketika kamu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu, dengan pasangan gitu ya. Bisa jadi kamu ini pasangan dengan Capricorn atau Gemini gitu. Ya, bentuk komunikasi di sini harus kreatif dalam artian jangan terlalu kasar, jangan juga terlalu pedes ya, jangan terbawa situasi emosi ya, jangan juga ngekeh gitu ya. Harus diperhatikan juga pendapat atau hasil kerja ya. Bisa jadi hasil pekerjaan dari energi ini nih ya. Bisa jadi ini adalah partner kerja kamu atau bawahan kamu gitu ya. Perhatikan dulu gitu ya. Tenangkan diri dulu sebelum membuat suatu penilaian gitu. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini banyak belajar, ini banyak bekerja keras, menguras tenaga ya untuk bisa menguasai bidang yang kamu geluti di sini. Untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat ini bidang baru ini ya.
ya, yang buka bisnis lah, yang masuk ke dunia kerja yang baru lah. Ada juga ini yang tadinya kerja di perusahaan, sekarang jadi memilih kerja online gitu ya, lewat internet. Bisa jadi kamu ini adalah content creator gitu ya. Oke, ada Seven of Swords ya. Untuk Seven of Swords ini kerja online, atau bisa juga ini sikap yang ceroboh gitu ya, atau diperlukan di sini kehati-hatian di dalam bertindak, bertutur kata, atau melihat situasi keuangan gitu. Jangan terlalu boros gitu ya kan. Harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Karena di sini saya ngelihat ya, kamu banyak bekerja keras nih menghasilkan uang gitu. Tapi beberapa di antara kamu ini boros juga nih gitu ya. Jadi alhasil kan jadi kecewa, jadi nyesel gitu. Aduh, kenapa ya tadi aku beli ini beli itu gitu ya. Ya. Oke, untuk Three of Pentacles-nya harus ada di sini kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kamu ya. Harus ada juga energi-energi kreatif di sini nih. Harus kreatif di dalam memanage keuangan, kreatif juga di dalam membuat inovasi-inovasi di dalam pekerjaan kamu. Apalagi kalau kamu ini adalah content creator ya kan, harus inovatif gitu supaya ada perubahan-perubahan atau ada hal-hal yang menarik yang bisa kamu sajikan, dan konsumer kamu atau penonton kamu senang dengan hasil karya kamu gitu ya. Untuk The Magician sendiri ya, dia ini memiliki sumber daya gitu, dia memiliki talenta, ya memiliki ibarat modal gitu ya, yang bisa dikelola gitu. Cuman di satu sisi kamu di sini merenungkan apa yang kamu miliki ya, kamu merenungkan kemampuan kamu ini gitu ya, antara yakin sama nggak yakin gitu ya kan ya. Dan sepertinya bentuk kerjasama dengan orang-orang sekitar kamu ini akan ngebantu kamu untuk menemukan solusi mengatasi dilema kamu ya. Dari mereka kamu akan mendapatkan sumbangan ya, berupa ide atau saran, atau lewat kerjasama yang kamu miliki dengan orang-orang sekitar kamu ini. Kalau hati kamu terbuka gitu ya, dan kamu senantiasa mengasah skill kamu ya bersamaan dengan orang-orang sekitar kamu ya, sembari kamu observasi dari bagaimana cara bekerja mereka, ini juga akan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan terhadap kamu ya. Ya, beberapa di antara kamu ini ada yang pengen ngebangun usaha bersama dengan orang lain ini, pengen cari partner bisnis ini ya. Bisa jadi kamu memang udah ngejalani bisnis bersama ini, patungan gitu. Ada rasa kurang yakin, seperti kecewa, nyesel gitu ya. Aduh, bisa nggak ini ya gitu ya. Aduh, kok cepet banget ya saya buat keputusan kayak gini gitu ya kan. Nah, tapi kalau ada kerjasama yang baik nih dengan partner bisnis kamu di sini ya, apapun yang merupakan kekhawatiran kamu bisa teratasi di minggu ini ya. Jangan ya, ada peruntungan nih, ada energi yang nge-push kamu nih. Energi stubborn ini di satu sisi bisa positif juga terhadap kamu ya, yang keras hati tadi ya. Jadi kamu ini bersikukuh terus bekerja keras gitu ya, kamu push gitu, ibarat gimana ya, merobohkan tembok gitu ya. Kamu berada pada situasi seperti ditembokin gitu ya, tapi kamu memiliki alat, kamu punya alatnya gitu, palu yang sangat besar ya. Jadi kamu akan berusaha membebaskan diri dari tembok tadi gitu ya. Bagaimana supaya kamu lega ya, bernafas lega, memperoleh sinar matahari ya, memperoleh kebahagiaan
dan juga peruntungan, semacam gitu di sini ya. Dan di satu sisi untuk di Chariot ini, dia ini berani mengambil risiko nih. Ini bagus banget ini. Ini adalah seorang kesatria, pejuang gitu ya. Tujuannya itu yang paling utama adalah menang. Apa yang merupakan target utamanya dia dapatkan gitu ya. Gak mau dia pulang dengan tangan kosong di sini. Ya, dan alhasil ya, kamu mendapatkan hasilnya gitu. Ibarat pemburu gitu ya. Dia nggak akan pulang ke rumah kalau dia nggak membawa hasil buruan minimal 1 gitu. Seperti itu yang saya lihat di sini. Ya. Oke, saya akan membuka spiritual guidance kamu ya. Untuk Pisces. Ada the Wheel, ada 7 of Wands, dan juga the Magician. Wow, bagus nih. The Wheel ini merupakan suasana atau lembaran baru yang fresh di minggu ini ya. Terkhusus bagi kamu yang berganti karir atau lagi ngebangun suatu usaha nih gitu ya. Ada perubahan-perubahan positif yang terjadi di minggu ini. Ya, ada hal-hal yang bakalan ini terjadi ya di luar dugaan gitu ya. Yang sepertinya ini peruntungan ini di luar dugaan kamu nih. Ya, fokus utama kamu adalah bekerja keras, asah terus skill gitu, kemampuan kamu gitu ya. Dan dengan keyakinan atas kerja keras yang tadi ini ya, ada keberhasilan. Tadinya kamu ya kerja keras gitu, semacam itu saya ngerasakan di sini seperti itu ya. Kerja keras gitu ya. Lihat nanti deh gitu ya. Enggak terlalu berharap ini bakalan ada peruntungan di sini. Ternyata ada gitu ya. Jadi semacam kejutan nih buat kamu gitu. Oke, ada stand up for yourself and your beliefs, have confidence, challenge those in power, but also choose your battle wisely. Ya, tetaplah berdiri teguh ya, percaya pada keyakinan kamu, miliki rasa percaya diri ya, miliki kekuatan, stamina yang bagus ya secara fisik supaya kamu tetap bisa nih mengatasi pekerjaan kamu seberat apapun itu gitu ya. Karena untuk Eight of Pentacles ini cukup berat ini sepertinya beban di pekerjaan ini untuk Pisces ya. Tapi ketika kamu memiliki rasa kepercayaan diri ya, dan kamu memiliki keyakinan yang kuat di sini ya, sembari kamu terus mengasah skill kamu bisa ngebalance emosi kamu ya, kamu memiliki keyakinan atas impian kamu, ini bakalan terwujud gitu. Oke, ada the Magician. Magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest. If you believe it, you can do it. Iya, magic itu selalu ada. Kalau kamu percaya, itu akan terjadi kan gitu ya. Man is what you think. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Kalau kamu pikirkan gagal ya gagal. Kalau kamu pikirkan untung, bakalan untung gitu ya kan. Kadang memang bisa jadi ada prosesnya ya. Kadang kita kan masih kurang untung atau apa gitu ya. Tapi selalu berpikir positif gitu ya, selalu pikir untung biar untung gitu ya kan. Iya, dan ya ini dia nih ya, kalau saya lihat beberapa di antara kamu ini ada yang pikirannya untung terus gitu ya, dan alhasil untung gitu bukan buntung ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja. Tetap bersemangat untuk Pisces dan semoga berbahagia di minggu ini. Goodbye.